Silakan berdiri. Sesi ceramah Tongji akan segera dimulai.各位菩萨，请坐下。Silakan duduk.我们先来三称佛号，请合掌。Kami sebutkan 3 kali nama Buddha sebagai penghormatan. Tangan menjali. 南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实义，愿解如来真实义。好，请放掌。请各位菩萨翻到经本第188页。Halaman 188.今天我们要从称佛名号品第9开始讲。Hari ini kita akan bicara tentang bab ke-9, yaitu penjelasan tentang nama dan gelar Buddha. 称就是称念，称念佛的名号。那名号呢，就是佛的名字。那地藏菩萨要讲说，称念佛的名字有什么样的功德？ Nah, untuk bab 9 ini, Sang itu memanggil atau menyebut, itu maksudnya adalah menyebut dengan jelas dari hati kita. Menyebut nama Buddha artinya menyebut nama dan gelarnya Buddha atau nama yang tertulis. Untuk ini, Pisang Pusat Siti Darga Bodhisattva akan menjelaskan dengan menyebut nama Buddha atau gelar Buddha itu bisa mendatangkan punca jasa pahala seperti apa? 时，地藏菩萨摩诃萨白佛言：“世尊，我今为未来众生演利益事，于生死中得大利益，唯愿世尊听我说之。”那这一段的经文是说呢，就是这时候地藏菩萨摩诃萨，摩诃萨就大菩萨的意思，向世尊就佛陀就表白说世尊啊，我现在要为未来的众生演说利益之事，那让众生呢在生死轮回中可以得到大利益。那唯愿就是希望愿世尊听我说。 Pada saat itu, Siti Darga Bodhisattva, Mahasatwa itu artinya Bodhisattva yang besar, yang jasanya luar biasa. Itu bicara kepada sang guru, sang bagawan, guru junjungan dunia. Siapa? Yaitu tentu Buddha Sakyamuni. Guru atau Buddha. Saat ini saya mau menjelaskan tentang manfaat
dari menyebut nama Buddha. Untuk siapa? Untuk makhluk-makhluk di kemudian hari, untuk manusia di zaman-zaman selanjutnya, supaya mereka bisa tahu berapa besar manfaatnya, terutama pada saat di dalam proses tumimal lahir antara hidup dan mati momen yang kritis tersebut. Semoga guru ataupun Buddha Sakyamuni itu bisa mendengar saya menjelaskan ini. 佛告地藏菩萨：如今欲心慈悲，救拔一切罪苦六道众生，也不思议事。今正事实，唯当述说，无极涅槃，使如早必誓愿，无益无忧，现在未来一切众生。这一段经文就是说。这个佛就告诉地藏菩萨说：地藏，你现在呢大发慈悲，他想要救拔一切罪苦的六道众生，演说不思议事。那现在呢正是时候，就快说吧，因为我呢，就是指世尊就要入涅槃了，那使你能够早日完成度众生的大愿。那这样呢，我也不必再忧虑现在以及未来的一切众生了。Sang Buddha menjawab kepada Dicang Pusat, ya, Bodhisattva Siddhikarma. Saudara Siddhikarma, Anda dengan maksud tafa sebagai welas asih cinta kasih yang demikian besar, maksudnya untuk bisa menolong berbagai makhluk yang ada di 6 alam tumimbal lahir, termasuk alam manusia, ingin menjelaskan tentang manfaatnya dari menyebut nama Buddha bisa menolong mereka. Itu namanya usi isu, yaitu hal yang luar biasa. Inilah saat yang tepat. Cepatan kasih tahu, cepatan jelaskan. Karena saya akan segera masuk parinibbana. Jadi Sang Buddha waktu itu mungkin akan waktunya udah mau tiba, mau selesai. Sang Buddha mau meninggalkan dunia ini. Itu namanya parinibbana. Sehingga Anda bisa dengan secepatnya bisa menuntaskan tekad yang besar ini untuk menolong semua makhluk. Kalau begitu, maka saya juga nggak perlu khawatir mencemaskan lagi makhluk-makhluk di zaman di kemudian hari. Artinya bahwa Dicang Pusat ini punya tekad besar akan menolong begitu banyak makhluk di kemudian hari. Jadi Sang Buddha tidak perlu khawatir, bisa pergilah dengan tenang. 好，现在要讲经本第190页的第2行。Halaman 190 baris kedua. 地藏菩萨白佛言：世尊。过去无量阿僧祇劫，有佛出世，号无边身如来。若有男子女人闻是佛名，赞声恭敬，即得超越40劫生死重罪。何况塑化形象，供养赞叹，其人祸福无量无边。那这一段经文就在说。那这个地藏这位地藏菩萨就向世尊禀白说：世尊过去无量阿僧祇劫，阿僧祇劫是代表非常久远的时间。之前呢，有一尊佛出世，他的名号称为无边身如来。那他的佛的三身，三身就是法、报、化三身。法身、报身、化身三身是广大而无边际的。那因为呢，他要度脱无边世界，那无边心行差别的无边众生，无边就是无量无边都不可数的意思。那所以佛呢就现无边身形，也是无边的就不可称量的无边身形。那若有男子、女人呢？听到此
此佛名号，就是那个无边身如来。那由内心呢深处就会暂时呢会生出一念恭敬心就是只要生出一念的恭敬心，就得到超越40劫的生死重罪。何况呢又能够塑造绘画形象来供养赞叹，那这人呢所获得的福德真是无量无边。Maka di bagian sutra yang tadi disebutkan itu, Bodhisattva Ticambusa ini bilang kepada gurunya, ya, kepada guru junjungan dunia, Suzun untuk Sang Bhagawan, guru junjungan dunia yaitu Buddha. Dia jelaskan bahwa di zaman waktu lampau, di masa Asangkaya yang tidak terhitung banyak. Asangkaya itu Asangkaya Kalpa itu satu masa dunia. Asangkaya itu tidak terhitung. Demikian banyaknya masa dunia yang lampau yang sudah lewat. Di waktu itu ada satu Buddha yang muncul di dunia. Buddha itu bergelar Upiensen. Upiensen itu Buddha of the boundless body, yang dimana tubuhnya Buddha itu begitu muncul, itu memenuhi satu angkasa sampai nggak kelihatan pinggir-pinggirnya, demikian besarnya. Ya, itu namanya Anantakaya. Buddha yang menunjukkan badannya itu seluas dunia. Nah, Sang Buddha ini, Buddha kan ada 3 badan, ya. Sansa itu badan ada 3, badan Dharma, badan seperti manusia itu nirmana kaya, badan jelmaan di saat tertentu, di kondisi tertentu itu badan jelmaan, dan juga lagi adalah satu badan kesempurnaan Sambhoga kaya. Ketiga macam badan dari Buddha ini itu juga adalah urgensi. Begitu dia muncul, itu nggak bisa kelihatan badannya sebesar mana karena memenuhi satu ruangan angkasa demikian besarnya. Kenapa? Karena Buddha ini punya tekad ingin menyelamatkan, menyeberangkan semua makhluk yang tidak terbatas banyaknya, dari ujung sampai ujung semuanya mau diselamatkan supaya tidak terjatuh di alam penderitaan. Maka oleh sebab itu Buddha ini punya latihan penyempurnaan kebajikannya, itu dikatakan juga Upian Sinsi. Dia lakukan itu tidak ada batasnya, dari ujung ke ujung yang nggak tahu di mana batasnya, sehingga dapat gelar seperti itu. Dan bila saat Buddha itu muncul dengan ukuran tubuh yang tidak ada batas pinggirnya demikian besarnya, bila ada seseorang baik laki maupun yang wanita begitu mendengar saja nama atau gelar Buddha ini dan di dalam hatinya bila timbul satu rasa hormat, respek kepada Buddha ini, maka berkahnya apa? Berkahnya itu bisa cauye, bisa melampaui masa 40 kalpa. Semua karma-karma beratnya itu akan hilang, terkikis dan terhapus. Jadi apalagi orang atau seseorang yang demi hormatnya kepada Buddha ini lalu melukiskan, menggambarkan, dan membuat patung atau apanya dan diberi persembahan dengan penuh rasa hormat, maka berkah dari orang ini tentunya tidak bisa terhitung. Dia akan tanpa batas demikian besarnya. 又于过去恒河沙劫，有佛出世，号宝性如来。若有男子女人，闻是佛名，一弹指起，发心皈依，是人于无上道，永不退转。那这一段的经文是说，又在过去如恒河沙恒河就印度的那一条恒河的沙，那当然就是不可数的，太多了的结束呢，就有佛出世，他的名号呢是宝性如来。宝性的意思是说，如来的藏性是人人本具这本具足的。那众生呢，无量劫生死流转，
可是这如来宝性是不变也不减不灭的。那虽然被无明的烦恼障蔽，那不能显发圣妙作用，但依此妙性的修行呢，直至成佛。那此藏性就是如来藏性，如明镜，清澈又透亮，那可以生出无量的功德。那此佛性呢，是至尊至贵的，犹如稀世珍宝，故如来圣号名宝性。宝就是多宝藏的宝。那若有男子或是女人呢，就听闻这尊佛名，那在一弹指这样子就是一弹指，是很短的时间里呢，就可以发出身心的皈依。那此人呢，这个人于无上的佛道都永远都不退转。Lalu Isang Pusat melanjutkan lagi, yaitu ada satu masa berapa lama yang lampau, yaitu masa kalpa. Kalpa itu kan satu masa dunia, juga waktunya sangat lama, yang miliaran tahun. Tapi ini bukan satu kalpa, yaitu kalpa sebanyak kalpa sebanyak pasir-pasir, butiran pasir di dasar sungai Gangga, sungai yang terpanjang di India. Berapa banyak butir pasir tidak terhitung. Kalpa itu masa yang panjang, satu masa dunia. Jadi ini menjelaskan di dalam suatu masa yang sangat lama yang lampau, selama kalpa dengan jumlah yang tidak terhingga bagai butiran pasir sungai Gangga. Waktu itu ada satu Buddha, kemunculan satu Buddha. Buddha tersebut bergelar itu Pausing Rulai. Pausing itu adalah Tatagarbha ya, Tatagarbha, yaitu Pau itu sesuatu yang berharga, Sing itu adalah benih-benih kebudayaan. Jadi makhluk itu muncul daripada benih-benih kebudayaan yang punya potensi bisa tercerahkan, bisa menjadi Buddha. Nah, ini setiap orang memiliki, hanya orang tidak tahu, tidak menyadari. Walaupun para makhluk ini termasuk manusia, di dalam masa kalpa yang begitu panjang, di dalam masa dunia yang lama sekali, kita itu kan sengseliuswa, mati dan hidup berulang-ulang. Itu yang dikatakan sebagai tumimba lahir. Walaupun demikian mati dan hidup berulang-ulang, tetapi kita punya Tatagarbha ataupun kita punya benih kebudayaan. Itu tidak pernah berubah, tidak pernah hilang. Ya akan terus ikut serta di dalam satu kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Dia akan terus mengikuti. Jadi ada potensi untuk bisa menjadi Buddha. Jadi walaupun kita punya potensi kebudayaan, tetapi kita masih tertutup begitu banyak fana, yaitu kebodohan batin ataupun kekotoran batin, menutupi kita punya benih kebudayaan atau potensi pencerahan. Maka kita punya potensi pencerahan atau kebijaksanaan yang laten tersembunyi itu nggak bisa terpaca keluar. Tetapi asalkan kita berlatih dengan baik, maka benih kebudayaan itu satu hari bisa mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha. Jadi bahwa Tatagarbha atau benih kebudayaan itu bagaikan satu cermin yang bening, yang tembus pandang, begitu jelasnya. Dia bisa mendatangkan demikian banyak mulia pungte, yaitu dari potensi kebudayaan, dari kita punya kemampuan berbuat baik, kita bisa mengakumulasi, mengumpulkan demikian banyaknya pungte, jasa kebajikan. Maka benih kebudayaan ini dia adalah sangat-sangat berharga. Nah, harus dijaga, dipelihara, dan dipupuk. Itu bagaikan apa? Bagaikan satu mustika, satu barang yang sangat berharga, yang langka untuk dicari di dunia ini. Maka Buddha tersebut dia punya gelar adalah gelar itu Pausing, ya, Tatagarbha. Bila di zaman itu
ada laki maupun ada orang laki maupun yang wanita, seseorang laki maupun wanita, bila mendengar nama Buddha tersebut dan di dalam sekejap, bila dia timbul rasa respek, ingin berburu kepada Buddha tersebut, ingin belajar pada Buddha tersebut, maka orang tersebut dia akan punya usang atau vokal, yaitu dia akan bisa muncul bodhicitta. Bodhicitta itu adalah satu niat untuk menolong semua makhluk sehingga dia bisa mencapai kebuddhaan. Nah, niat bodhicitta ini tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah mundur. 现在要讲经本第191页的最后一行。 Halaman 191 baris terakhir. 又于过去永佛出世，号波罗摩圣如来。若有男子女人闻是佛名，立于耳根，是人当得千返生于六欲天中，何况自心称念。这一段的经文是说，又在过去，那也有佛，也有一尊佛出世。 那他的名号是波头摩圣如来。那波头摩呢是赤莲花的意思，就是红色的莲花，赤是红色。那是所有莲花当中最为殊胜的，就是也有白色的莲花或者是黄色的莲花，但是红色的莲花是最为殊胜的。那佛的性德呢，好比莲花。 是出淤泥而不染的，它处于烦恼，但不为所乱。佛呢，度化众生亦复如是，能够转一切物或者是境物而不被物转，那处一切境不被境转。那所以呢，佛名波头摩圣。那若有男子女人呢？ 只要听闻还不是称名听闻此佛的名号，那经历他的耳根，进入他的八识田中，就是阿赖耶识中，那即得千次有1000次是会往返，是生于欲界6天。欲界6天就是有4天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天那何况呢？是自心称念。 Ini Bicang Busa melanjutkan lagi, laporkan kepada Buddha bahwa juga ada satu Buddha yang muncul di satu zaman, di zaman yang lampau. Buddha ini bergelar Potomo Seng Rulai, yaitu Tathagata. Potomo itu Padma. Padma itu adalah teratai warna merah. Jadi Buddha ini bergelar Padma Srawana atau teratai merah. Di antara bunga teratai yang demikian banyak warnanya, bunga merah ini adalah yang paling unggul. Kan ada teratai putih, teratai hijau, yang merah ini paling unggul. Buddha ini bergelar Padma Srawana, yaitu teratai merah. Karena kebajikannya yang sempurna sehingga menjadi Buddha itu adalah bagaikan bunga teratai. Bunga teratai tumbuh di mana? Tumbuh di antara air yang kotor dan berlumpur. Tapi bunga teratai tidaklah tercemar, tidaklah ikut kotor. Lingkungan kotor tapi bunga tidak tercemar. Nah, demikian pula seperti makhluk-makhluk lainnya ataupun manusia. Kita punya batin begitu banyak kekotoran ya, loba dosa moha, keserakahan, kemarahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Tetapi kita punya benih kebuddhaan tidak pernah tercemar. Dia tetap punya potensi untuk bisa tercerahkan. Maka demikian pula Buddha ini untuk bisa membimbing, menyelamatkan semua makhluk supaya tidak keluar dari tidak terjatuh di alam penderitaan, supaya bisa keluar yang sudah ada di alam penderitaan bisa keluar. Maka Buddha ini bagaikan teratai merah, yaitu bisa menolong makhluk di berbagai alam penderitaan. Buddhanya sendiri tidak menderita,
atau tidak terpengaruh oleh kondisi di alam kehidupan tersebut, sehingga dia bergelar Padmasrawana. Bila di saat itu ada seseorang laki maupun yang wanita hanya mendengar saja gelar atau nama Buddha tersebut, Padmasrawana Buddha, hanya mendengar saja, belum menyebutkan, tapi dia mendengar saja. Dan apabila nama Buddha tersebut bisa masuk ke dalam kesadaran ke-8, kesadaran ke-8 itu adalah ladang atau gudang kesadarannya, maka itulah tertanam satu berkah. Berkah ini berapa besar? Yaitu di dalam 1000 kali masa kehidupan, 1000 kali hidup, mati, lahir kembali, sampai 1000 kali berulang-ulang, dia akan terlahir di 6 alam dewa, di antara 6 alam dewa. Apa yang dimaksud dengan 6 alam dewa? Yaitu alam dewa yang paling rendah, yang paling dekat dengan manusia, itu disebut Sugewake, yaitu catur maharajika bumi. Para dewa-dewa bumi yang dekat manusia itu namanya catur maharajika bumi. Lalu alam dewa yang kedua itu di pucuknya Gunung Sumeru, itu namanya Taulingen, alam 33 dewa atau Tawatimsa. Kemudian yang lebih tinggi lagi itu ada Yemoten, alam dewa Yama. Berikutnya lagi yang alam dewa keempat itu ada Toswaiten atau Tusita, alam surga Tusita. Terus alam dewa yang kelima itu Hwaleten, yaitu Nimanarati. Alam di sini para dewa itu menciptakan berbagai hal yang menikmati ciptaannya sendiri. Dan alam dewa yang keenam yang tertinggi itu Tapa Tsusaiden, itu para Paramita Wasawati. Dewa-dewa di sini dia nggak perlu repot-repot menciptakan ini itu, tapi dia menikmati ciptaan dewa yang lain. Jadi hanya mendengar nama Buddhanya saja di zaman itu bisa dapatkan berkah terlahir di berbagai alam dewa selama masa 1000 kehidupan. Apalagi seseorang yang menyebutkan nama Buddha tersebut dengan tulus dari dalam hatinya, maka berkahnya akan lebih luar biasa. 好，那我们今天就讲到这里，我们来回向，请合掌。 Kita bersikap anjali menyalurkan semua jasa-jasa kebajikan yang barusan dengar dharma. 愿消三障诸烦恼， 愿消三障诸烦恼， 愿得智慧真明了， 愿得智慧真明了， 我愿罪障悉消除， 我愿罪障悉消除， 世世常行菩萨道。 世世常行菩萨道。 阿弥陀佛。 阿弥陀佛。